Apa saja? Yang pertama anak-anak sidin. Nah, aulad wabanat, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Terus siapa lagi? Wazaujat, dan siapa? Istri-istri sidin. Nah, istri-istri sidin ada berapa Pak? 11 kan 12. Nah, yang ditinggal berapa? Yang ditinggal mati berapa? Yang meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal berapa? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, terus siapa sidin? Amam, paman sidin, berapa Pak? Nah, ini yang kita pelajari juga. Terus siapa lagi? Wa ammat, siapa? Bibi sidin. Nah, bibi sidin. Terus siapa lagi? Wa murdi'ah, dan yang pernah menyusui Nabi siapa saja. Nah, itu dia. Wa akhwan minar radu'ah, saudara-saudara Nabi. Yang kita ketahui, Nabi tidak punya saudara kandung. Nabi tidak punya saudara kandung, akan tetapi Nabi mempunyai saudara persusuan. Saudara-saudara persusuan ini hampir sama dengan saudara kandung, hampir sama, tetapi ada perbedaannya sedikit. Wa mawali, dan siapa? Budak-budak Nabi Muhammad. Wa khadam, dan khadam sidin. Nah, perbedaan antara budak dan khadam ini beda. Khadam ini orang yang merdeka, tapi mawali ini budak yang tidak merdeka. Budak ini tidak digaji. Kalau khadam, pembantu, itu digaji. Bedanya, budak itu boleh diperjualbelikan. Kalau pembantu tidak boleh, karena dia sudah merdeka. Jadi wahyu siapa saja, wa rusulin wa umara, yang diputus oleh Nabi siapa saja, yang diperintah oleh Nabi siapa saja. Nah, itu yang pertama, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi? Dari kendaraan sidin, jawab wasilahihi, dan pedang-pedang sidin, siapa namanya? Walibasihi, dan baju-baju sidin. Wa mu'jizatihi, dan mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalik, dan itu selain itu semua banyak ya. Yang ismu sani, apa saja yang terjatuh, apa saja yang ada kejadian ketika Nabi Muhammad SAW hidup sampai meninggal. Kejadian apa saja itu bagian yang kedua. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang apa saja itu nanti akan diceritakan pada bagian yang kedua. Nah, langsung saja kita ke Ismul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul Awal, ini adalah bagian yang pertama, mu'jazu ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yata'allaqu bi dzatihi syarifah, dan apa yang berkaitan dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima yursaku ilaihi wa yaqtasu bihi minas su'udi ma'rufatin ma'lufah, dan apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yang pertama, nasabuhu syarif. Yang pertama, nasab Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita ketahui, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad SAW, huwa sayyiduna Muhammadun, dia adalah junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinarani dengan Nabi Muhammad? Siapa yang mengarani Muhammad ini Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan itu adalah kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, ada yang mengatakan itu mamanya. Nah, ada yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menamakan Nabi Muhammad adalah Muhammad. Perkataan yang pertama,
Muhammad itu ngarannya Ahmad. Ngarannya Ahmad. Itu yang dingarani, yang dinamakan pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, itu yang dinamakan kepada siapa? Yang menamakan adalah kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW dikatakan dengan Ahmad. Kenapa? Karena Sayyidina Abdul Muthalib sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan kabar dari salah satu orang Majusi, jikalau kau mendapat cucu, katakanlah, maka namakanlah itu Ahmad. Maka suatu hari cucuku itu akan menjadi seorang nabi di akhir zaman. Aku pesan denganmu satu saja pesanku, apa? Lindungi dia seluruh nyawa. Makanya di kitab Al-Quran diceritakan bahwa orang Majusi, orang Kristen, orang Yahudi semua telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, orang Majusi, orang Yahudi, orang Kristen, semuanya orang Kristen pada zaman sekarang ini mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, itu dia. Dan mereka mengenal Nabi Muhammad itu lebih baik daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Sifat-sifat Nabi Muhammad seperti apa? Nah, ketika Nabi Muhammad pergi berdagang bersama siapa? Pamannya Abu Thalib. Ada satu orang Majusi mengatakan, wahai Abu Thalib, aku akan mengatakan kepadamu, apakah dia anaknya? Demi keamanan, maka Sayyidina Abu Thalib berbohong, dia itu anakku. Seorang Majusi, dia tahu bahwa tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ketika jalan dilindungi oleh awan, dan Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai bayangan. Maka seandainya ini dia perlu jelaskan sekali lagi ya. Seandainya ada yang mengaku mempunyai rambut Nabi Muhammad SAW, ada yang mengaku mempunyai rambut Nabi Muhammad SAW, dan rambutnya ada bayangan, berarti bukan rambut Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW nur fauqan, Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, artinya Nabi Muhammad tidak mempunyai bayangan. Nah, itu dia. Kejadian pernah waktu ini di mana di Sampit dulu. Ketika ulun dakwah di Sampit, ada satu tetuha di sana, ada satu tetuha yang mengambil peti. Petinya ini bagus, karena petinya ini bagus dan dijaga, diharum sangat-sangat. Dia mengatakan, ini ada ulun ada sesuatu yang berharga dari harta ulun. Seandainya semua harta ulun hilang kecuali satu ini, ulun sudah aman. Apa itu Pak? Penasaran ulun, apa itu? Ini adalah rambut Nabi Muhammad. Wah, makasih ulun. Udah itu rambut Nabi. Ulun ditarik karena mendapati rambut Nabi. Soalnya antri banget. Waktu jalan Nabi itu ada satu hari mencium rambut Nabi Muhammad. Itu yang megang di karung itu disebut cuma cucu Habib Ali Habsyi. Nah, memegang rambut Nabi Muhammad SAW itu disebut cuma satu aja. Nilainya tidak ada lagi. Makasih dulu. Coba Pak, buka Pak. Boleh nggak dibuka? Boleh aja dibuka. Pas dibuka, tapi hati tergerak. Ini bilangnya ini. Bolehkah ulun tes ya? Bolehkah ulun tes ya? Kayak apa caranya? Untuk mengetahui ini rambut asli, ulun mendapatkan dengan harga yang sangat mahal. Mustahil di rambut Nabi dijual. Ada percaya, tambah ada percaya, ulun tidak ulun. Nah, ada lawas, ulun ambil sensor HP. Boleh tahu ulun ya? Ini jangan sampai jatuh ya. Ini ulun tahu jual ya. Ulun sensor, ada bayangan. Ulun bilang, Pak, minta maaf, biar jangan sedih. Kenapa? Ini lain rambut Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak mempunyai bayangan, karena Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya.
Ya, Nabi Muhammad itu tidak mempunyai bayangan karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu cahaya di atas cahaya. Pun dikatakan ada yang mengatakan sekelompok alam sebelah. Mereka mengatakan kan Nabi Muhammad manusia. Oke, Nabi Muhammad manusia, tetapi dasarul Nabi Muhammad itu manusia tidak seperti manusia seperti kita. Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang mana keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu jawabannya. Kita harus apa? Muhammad bin Ibnu Abdullah. Nah, Ibnu Abdullah. Ini ngarannya Abdul sama yang ngarannya. Ya, karena ada suatu saat imam akhir zaman ngarannya Muhammad bin Abdullah. Itu ngarannya Imam Mahdi. Namun sudah ada seperti itu dari kiamat kok sudah bahkan sudah meninggal dia. Kalau berharap anak Imam Mahdi semalam pun ada jadi. Ya, Muhammad bin Abdul Muttalib. Nah, ini dia Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, kakek Nabi yang menjaga Nabi sampai Nabi mau manja. Pelindung Nabi Muhammad SAW, pelindung Nabi di luar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menggatuk Nabi Muhammad SAW selama ada Sayyidina Abdul Muttalib. Pelindung Nabi yang luar biasa. Ada tiga pelindung Nabi yang sangat luar biasa. Yang pertama Sayyidina Abdul Muttalib, yang kedua Sayyidina Abi Thalib, yang ketiga Sayyidina Khadidah radhiyallahu anha. Ini dia penjaga Nabi yang sangat luar biasa. Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abi Thalib, yang ketiga istri Nabi Sayyidina Khadidah radhiyallahu anha. Nah, ini dia menjaga Nabi Muhammad SAW. Terus Ibnu Hasim. Nah, Hasim ini ngarannya Ismuhu Ahmad. Karena apa? Karena dinamakan dengan Hasim karena dikatwati it'amihi, karena beliau sangat banyak memberi orang makan haji, makanya dinamai Hasim. Nah, Ibnu Hasim Ibnu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nawaz bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Rizal bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail ibnu Khalil Ibrahim alaihi salam. Jadi nasab Nabi Muhammad SAW tersambung kemana? Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi Nabi Muhammad cuma mengatakan nasab sidin cuma sampai Sayyidina Adnan radhiyallahu anhu, tidak sampai langsung Sayyidina Ismail bin Ibrahim, tidak. Seandainya ada yang mengatakan ulun ada nasab Nabi Muhammad SAW lengkap sampai Sayyidina Ibrahim, berarti dusta. Ini lain. Yang mengatakan, tapi Nabi Muhammad langsung yang mengatakan, seandainya ada yang menyebutkan nasabku dari Adnan sampai Ismail dan Ibrahim, maka orang tersebut berbohong. Nah, tidak ada Nabi Muhammad SAW tidak ada pernah mengisahkan tentang nasab sidin sampai Sayyidina Ismail bin Ibrahim. Nah, itu dia. Sedangkan yang mengarang kitab ini mengarangnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, yaitu profesor hadis luar biasa, al-muhaddis beliau. Dan beliau tidak pernah mengatakan nasab Nabi Muhammad SAW. Beliau cuma mengatakan nasab Nabi Muhammad sampai Adnan saja. Nah, karena beliau luar biasa, profesor muhaddis. Sayyid Muhammad
Al-Nawawi. Ini dia gambaran kitabnya. Nah, luar biasa sekali. Nah, terus sampai bisa jadi panjang berarti. Haus banget. Sambil makan dia buat kalau final lapar. Nah, nanti ulun bahasa mau ada yang berminat memesan kitabnya langsung lah ya, biar apa, biar lebih fokus lagi kita. Nah, biar ada yang terjemah lagi? Ada yang terjemah lah? Nanti kalau ada kitabnya insya Allah ulun artikan satu persatu. Ulun artikan satu persatu. Ulun artikan satu persatu. Namun sudah ada kitabnya, ulun artikan satu persatu. Saya ulun mengajar di majlis-majlis ulun, mau hanya ada kitab, ulun artikan satu persatu. Nah, biar orang-orang paham sama kita. Ini dia. Nah, ulun datang melawan dia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW hari apa? Hari Senin. Ya, tanggal berapa, Pak? Yang kita ketahui cuma tanggal 12 saja. Yang kita ketahui cuma tanggal 12. Nah, kita baca. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin. Hari Senin. Yaumal Itsnin bila khilaf. Nah, ini dia. Yaumal Itsnin bila khilaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin tanpa ada khilaf. Maksudnya tanpa ada khilaf di antara ulama. Semua ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin. Banyak dan apa? Mungkin kadang bacanya tak banyak dan apa? Bisa hari Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Awal. Nah, itu sudah fix, sudah Rabiul Awal. Kenapa? Nah, ini dia sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad lahir aja sudah mulia. Yang menyandang kelahiran tersebut menjadi mulia. Apa? Hari Senin. Hari Senin. Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan hari Senin, dilahirkan hari Jumat, maka orang-orang Nasrani, Majusi semua mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mulia karena hari Jumat, bukan mulia karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah taruh Nabi Muhammad pada hari Senin. Kenapa Rabiul Awal? Ini pertanyaan. Kenapa Rabiul Awal bukan Rajab, bukan Muharram, bukan Sya'ban, bukan Ramadan? Kenapa? Karena bulan tersebut sudah mulia sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena 4 bulan tersebut adalah bulan haram, yang mana bulan tersebut orang jahiliyah tidak mau berperang pada hari tersebut. Seandainya dilahirkan pada bulan tersebut, maka orang-orang akan berpikir Nabi Muhammad SAW mulia karena hari tersebut. Nabi Muhammad mulia karena bulan tersebut. Makanya Allah taruh pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sebelum datangnya Nabi Muhammad, bulannya tidak ada yang mengatakan bulan tersebut. Nah, ini dia. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, bulan tersebut menjadi terkenal. Sebab apa? Sebab orang yang paling mulia di dunia ini dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Nah, itu dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW bin Amifil. Nah, ini dia. Dari tahun gajah. Kenapa disebutkan dengan tahun gajah? Kenapa?
karena ababil yang menyerang kuala. Karena pada tahun sebelumnya ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ada suatu raja hendak menghancurkan Ka'bah. Hendak beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada satu raja hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, itu pada tahun tersebut, tapi lain bulan. Satu raja hendak menghancurkan daripada Ka'bah, akan tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumi dengan apa? Dengan burung ababil. Burung ababil melempari raja tersebut dengan ini apa namanya? Dengan batu kerikil, lain batu kerikil lah. Nah, dengan batu dari neraka, batu dari neraka dilemparkan kepada kelompok tersebut. Makanya tahun tersebut dinamakan dengan Abil, tahun Gajah. Yang pertama itu dia. Terus ini dia yang banyak khilaf, itu adalah tanggal Nabi Muhammad SAW lahir. Yang kita ketahui tanggal 12. Kira tadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Yang pertama 2 Rabiul Awal. Wa kira ta'minuhu, khilaf yang kedua yaitu 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Yang ketiga Tasi'uhu, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Yang terakhir yaitu Taniya Asyara wa hada wa masbur inda jumhur. Yang keempat yaitu 12 Rabiul Awal. Ini yang kita ketahui dan ini yang disepakati oleh ulama. Jadi khilaf antara ulama itu ada 4 tentang tanggal lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tanggal 2, yang kedua tanggal 8, yang ketiga tanggal 9, yang terakhir yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, yang kita ketahui yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang bertambah yang kita ketahui menjadi banyak lagi ya. Menjadi banyak lagi. Mau kita mengetahui misalnya ada anak mengakui apa berapa Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, ada 4 tanya. Nah, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Nah, ada yang mengatakan tanggal 12, yang juga tanggal 12. Ya, yang disepakati oleh ulama tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Kalau amma makaniha faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nah, di rumahnya Muhammad bin Yusuf akhir Qudus. Ini dia. Nabi Muhammad SAW dilahirkan yaitu di kota Makkah. Nah, itu sudah tidak ada khilaf. Yang khilaf di situ yaitu apa? Tanggal Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12. Ya. Harinya hari Senin. Harinya hari Senin. Tempatnya di Mekah. Tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang disepakati. Khilafnya ada tanggal 9, ada tanggal 8, ada tanggal 2 Rabiul Awal. Bulannya bulan Rabiul Awal.
jamnya koru bersubuh, parat dengan subuh, parat dengan subuh. Itu dia. Jam berapa bisa? Tinggal lawas lah. Ada dihadangi, tiba-tiba tidak bisa. Dihadangi lawas bertanya. Ya Allah. Ini dia. Hari waktu mubarak, waktu yang sangat mulia, yaitu mabainal maghrib wal isya. Di antara tiga doa, yaitu antara maghrib dan isya. Nah, ini dia. Waktu yang sangat mulia. Dan orang pada zaman dulu ketika ada yang mengamalkan roti adat di sini, roti adat. Nah, di sini roti adat ada ya. Nah, roti adat itu dibikin oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Haddad. Beliau membuat sebab apa? Sebab ketika ditalim di antara maghrib isya itu banyak yang keluar, maka perempuan-perempuan itu tidak aman. Dan mereka meminta kepada Al-Habib Abdullah, wahai Habib, bikinkanlah amalan antara maghrib isya supaya perempuan-perempuan kami ini aman, anak-anak kami ini aman. Akhirnya Al-Habib Abdullah membikinkan roti adat ini dan dibaca khusus untuk maghrib dan isya. Makanya akhirnya terbentuk yaitu Rabiul Adat. Makanya Rabiul Adat ini untuk mengamankan kita dari segala bahaya. Di situ ada segala doa zikrian ada, sholawat ada, ya, anda kita apapun sana ada ya. Ada ismola Allah di situ ada Nabi ya. Nah, ada jamnya. Kita lanjut nanti. Yang berapa isya? Hah? Kembali lagi. Kalau bunyi ya tak. Walam tajid umuhu lihamdihi kebalan wala wahama. Ketika Nabi Muhammad SAW masih ada di kandungan, walam tajid umuhu, ibu Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah merasakan sakitan dan cobratan. Tidak ada merasakan kesakitan dan cobratan ketika apa? Ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kandung ibu-ibu ini, ibu dan bapak, kalau tidak bola, kadang-kadang bu, dia ketika mengandung seorang anak, dia merasa keberatan ada sangat berat halo. Tadi kenapa anak kelahiran kamu kemudian mati kan berapa buat? Nah, iya, sangat ada rasa. Namanya anak baru berapa? Iya, sangat ada merasakan sangat berat. Kemudian badan nyaman, turun suami dia mulai semangka maka saya semangka coba kayak cara duduknya luar biasa sakitnya kayak ini. Nah, yang kayak ini anak-anak sendiri luar biasanya, nah sakitnya ini. Dan ketika melahirkan di situ apa? Berapa puluh ribu, ada mengatakan 70.000 urat, 70.000 urat terputus ketika seorang ibu melahirkan anak. 70.000 urat yang terputus ketika seorang ibu melahirkan anak. Makanya dia
seorang laki jangan suka menyakiti hati perempuan. Bu, kalau berak yang bulat kasih komisi lah bu. Ya, karena apa? Ketika itu seorang ibu mempertaruhkan antara nyawanya hendak melahirkan anaknya kah atau hidupnya. Jadi kalau seorang dokter mengatakan, makanya Nabi Muhammad SAW ummuka. Nabi Muhammad SAW mengatakan ibumu. Karena apa? Karena di situ Nabi Muhammad tahu kalau seorang perempuan melahirkan di situ mempertaruhkannya. Wa dzakara ba'duhum annaha wajadat thiqalan fi ibtida'il ulum. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa Siti Aminah itu merasakan kesakitan cuma sebentar aja. Kapan? Waktu awal-awal hamil. Waktu awal-awal hamil merasakan sedikit kesakitan. Terus wahib bagi indah istimroril hamli. Dan apa? Setelah itu kelanjutannya enteng jadi ada merasakan kesakitan. Dan ketika melahirkan pun tidak ada merasakan kesakitan. Ketika melahirkan tidak ada merasakan kesakitan. Kenapa? Tidak guna tidak nikah khorijan adil muqtad. Hai anil ada. Tidak guna karena sesuatu tersebut apa? Keluar daripada kebiasaan. Nah, kebiasaannya melahirkan seperti apalagi yang operasi sampai di sobek perutnya, Nah, melahirkan. Terus kalau mengandung dari awal menghadapi 9 bulan, pun sukses keluar. Mati tengah-tengah belum lagi sakit hatinya, belum lagi apanya lagi. Nah, itu dia. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, nah ibunya tidak merasakan apapun itu, tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan keberatan, dan ketika dilahirkan tidak merasakan sakit apapun. Ulida Nabi Muhammad SAW ulida makhlunan masrura. Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan waktu asyura sudah terhitam, sudah terpotong tali ustadznya. Nah ini dia ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan juga bahwa pusatnya ada pusatnya. Nah pusat itu ada yang mengatakan sudah dipotong dahulu, ada yang mengatakan bidangnya yang memotong. Terkhitan, ada yang mengatakan sudah dikhitan, terus ada yang mengatakan yang mengkhitan yaitu kakek Sidin Sayyidina Abdul Muthalib. Nah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang mengkhitan Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Abdul Muthalib. Makbuban asabi'uhu. Nah, tertutup tangannya Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Makbuban asabi'uhu yadihi musiran bisababati kal-musabbit biha. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Nabi Muhammad menggenggam tangannya. Nah, kecuali satu tangannya ini keluar. Seperti apa? Seperti mengisyaratkan sesuatu atau seperti bertasbih. Ketika orang hendak bertasbih seperti ini, Nabi Muhammad SAW memberikan yang ini tertutup, yang ini berjalan syahadat. Nah, kayak wakila dan ada yang mengatakan an-najat lahu khotanahu yaumasyari. Ada yang mengatakan bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad yaitu kakek Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib pada
hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia khilaf yang kedua. Khilaf yang pertama yaitu tanggal lahir. Khilaf yang kedua yaitu yang berkhitan Nabi Muhammad. Yang pertama bahwa sudah berkhitan di dalam Maulid Nafsi itu diceritakan ya. Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan itu sudah terkhitan dan sudah terpotong tali pusatnya di dalam Maulid Al-Aqsi. Dan ada khilaf yang mengatakan bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad SAW yaitu siapa? Yaitu kakek Sidin, yaitu Sayyidina Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Khilaf yang ketiga, waqtilba fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bulan waktu mengandung Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan Nabi Muhammad di dalam kandungan. Yang kita ketahui Nabi Muhammad dalam kandungan 9 bulan. Sekarang sudah bertambah. Bahwa Nabi Muhammad di dalam kandungan yaitu ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Makanya di dalam fikih disebutkan paling aqallul amal sittatu ashhur. Paling sedikitnya waktu untuk melahirkan yaitu 6 bulan, mengambil daripada kisah Nabi Muhammad SAW. Dan paling panjangnya mengandung yaitu 4 tahun. Sehingga tadi Imam Syafi'i 4 tahun, 2 tahun berbahasa, 2 tahun Imam Syafi'i di dalam kandungan. Nah, paling lama yaitu 2 tahun di dalam kandungan. Karena tak mengikuti daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kandungan 2 tahun. Baik, kayak apa? Mahari 2 tahun lah. Setahun aja sudah sakit, apalagi 2 tahun. 2 tahun, 4 tahun mencari saran. Insya Allah yang akan datang kita akan menjelaskan tentang hari Senin. Apa saja yang ada di hari Senin. Kelahiran Nabi dan kejadian ketika Nabi Muhammad SAW lahir, apa saja itu. Allah mudah-mudahan semuanya banyak umur, sehat walafiat, keadaan amin ya rabbal alamin. Wa